hormon tiroid. Iodin ini diambil dari makanan yang kita makan ya dan dimasukkan ke dalam sel folikular. Kemudian ditransport menuju ke lumen dari folikel tiroid tadi. Nah, kemudian di lumen tersebut iodin bersama tiroglobulin akan membentuk monoiodotiridonin dan juga diiodotiridonin. Baru kemudian keduanya bergabung, akhirnya membentuk T3 dan T4 dari triiodotiridonin dan tiroksin. Ya. Apabila asupan iodinnya ini tidak adekuat, sehingga menyebabkan inflamasi, adanya peradangan pada jaringan yang menyusun kelenjar tiroid atau tiroiditis. Nah, ini biasanya karena ini ya, kelainan autoimun ya, yang menyebabkan sekresi dari TSH-nya tidak adekuat ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa produksi hormon tiroid distimulasi oleh adanya thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh sel-sel sekretoris yang ada di parasisalis kelenjar hipofisis. Ya. Kemudian kelainan lainnya ada berupa hipersekresi. Kalau tadi hiposekresi, ini hipersekresi sebagai hipertiroid. Kalau yang tadi ini salah satu penyakitnya disebut Hashimoto-disease. Kalau yang hipersekresi tiroid ini contohnya adalah Graves' disease. Graves' disease ini juga disebabkan karena proses autoimun. Pada Graves' disease ini kelenjar tiroidnya juga membesar, terus kemudian terjadi hipersekresi dari kelenjar tiroid yang menyebabkan ini ya, eksoptalmus salah satu gejalanya yaitu bola matanya menonjol keluar karena adanya penumpukan jaringan ikat di belakang mata, terus kemudian nafsu makan individu tersebut mengalami peningkatan, jantung berdebar-debar, keringat dingin, berat badan tidak menambah, kadang ada ditemukan kelainan atau gejala diare dan lain sebagainya ya. Kelainan sekresi dari kelenjar tiroid baik hiposekresi maupun hipersekresi ini kalau pada ibu hamil akan mengganggu pertumbuhan janin ya dan bisa mengakibatkan persalinan yang preterm. Tiroidektomi yaitu prosedur pembedahan yang umum dilakukan yang dieksisi sebagian atau juga bisa semua kelenjar tiroidnya. Ini biasanya dilakukan pada kasus tumor jinak maupun ganas kelenjar tiroid. Dapat terjadi kemungkinan membahayakan struktur lainnya karena tadi sudah saya jelaskan di sekitar ini banyak sekali struktur yang sangat penting. Jadi ada pembuluh darah, ada saraf ya. Ini ada kelenjar paratiroid. Jadi apabila dilakukan tiroidektomi akan mengganggu struktur tersebut sehingga mempengaruhi fungsinya. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Merupakan massa berbentuk oval yang kecil jumlahnya 4 ya, terletak di posterior dari kelenjar tiroid, dibungkus oleh kapsula jaringan ikat yang tipis, memisahkan dengan kelenjar tiroid dan masuk ke dalam parenkim membagi menjadi lobulus-lobulus. Dengan peningkatan usia, sel-sel sekretoris yang ada kelenjar paratiroid ini digantikan oleh sel adiposit sehingga pada individu dewasa 50% dari kelenjar itu berisi sel adiposit. Nah, ini adalah gambaran mikroskopis dari kelenjar paratiroid. Terdapat sel-sel yang membentuk lempeng-lempeng atau pita-pita yang mengandung sel-sel. Ada dua tipe sel di sini, ada sel oksidil dan sel paratiroid atau chief cell. Nah, sel yang utama yang membentuk hormon adalah sel paratiroid. Sel ini mengatur sintesis, penyimpanan, dan sekresi dari hormon paratiroid atau disebut juga sebagai paratormon yang berfungsi untuk homeostasis kalsium. Ya, tadi kalsium ini penting untuk banyak fungsi meliputi transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Jadi hormon ini bekerja antagonis dengan hormon kalsitonin. Kalau kalsitonin tadi menurunkan kadar kalsium darah, kalau ini untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Vaskular nanti bisa kalian baca sendiri ya, drainase vena dan juga inervasinya. Nah, ini kelainan pada kelenjar paratiroid. Salah satunya adalah tetani. Tetani ini bukan tetanus ya. Kalau tetanus kan disebabkan karena infeksi Clostridium tetani, ya kuman ya. Kalau ini
karena ini hiposekresi dari paratiroid ya. Ini kadar kalsiumnya sangat rendah sehingga neuron menjadi sangat sensitif dan terlalu aktif ya, jadi mudah tereksitasi sehingga penghantaran impuls sarafnya ini menjadi sangat cepat ya ke otot, menyebabkan otot menjadi mudah mengalami spasme. Nah, ini salah satu terapinya diberikan kalsium oral ya. Kemudian ada hiperparatiroidisme, yaitu hipersekresi dari kelenjar paratiroid dari hormon paratiroidnya yang menyebabkan destruksi tulang masif karena eh, hormon paratormon ini kan menyebabkan peningkatan kadar kalsium darah melalui resorpsi tulang. Resorpsi tulang yang berlebihan akan menyebabkan destruksi tulang yang masif sehingga pada foto ekstrem atas tulangnya tampak lubang-lubang besar dan tulang sangat rapuh dan mudah mengalami fraktur secara spontan. Berikutnya adalah kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis ini terletak di superior dari ginjal ya. Ada satu pasang dan dia terbenam di dalam lemak perirenal dibungkus oleh suatu fascia renalis ya. Ini ukurannya dan berat serta ukurannya bervariasi dengan usianya sesuai usia dan kondisi fisiologis individunya. Kelenjar ini dibungkus oleh jaringan padat yang juga membentuk septal masuk ke dalam parenkim, jadi trabekular, dan stromanya tersusun dari anyaman sabut retikular yang mensupport sel-sel sekretoris. Setiap kelenjar terdiri dari dua bagian, bagian korteks dan bagian medula. Korteks merupakan bagian yang lebih luar, ya. Korteks ini membentuk kelenjar dan berasal dari lapisan mesoderm, sedangkan medulanya bagian yang lebih profundus berasal dari lapisan ektoderm merupakan jaringan saraf, bagian dari sistem saraf simpatis. Bagian korteks dari kelenjar kelenjar suprarenalis ini terletak tepat di bawah kapsul, menyusun 90% berat kelenjar dan berasal dari lapisan mesoderm, terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar adalah lapisan zona glomerulosa, kemudian yang tengah adalah zona fasciculata, dan yang paling profundus dekat dengan medula ini adalah zona reticularis. Kalau disingkat GFR, ya, glomerulosa fasciculata reticularis. Korteks adrenal ya, lapisan zona glomerulosa merupakan lapisan yang paling luar tepat di bawah kapsul dari kelenjar adrenal, menyusul 15% dari volume kelenjar, dan sel-sel yang ada di zona glomerulosa ini tersusun membentuk klaster-klaster ya, bergerombol sehingga tampak seperti bentukan bulat-bulat, makanya disebut sebagai zona glomerulosa. Kemudian sel-selnya itu menghasilkan terutama hormon mineralokortikoid, yaitu aldosteron, yang berfungsi mengatur keseimbangan mineral, cairan, dan elektrolit di tubuh ginjal. Kemudian zona fasciculata merupakan lapisan tengah di bagian korteks dan yang paling tebal, menyusun 90% dari volume kelenjar. Sel-selnya terutama memproduksi glukokortikoid dan sedikit androgen, yang fungsinya memberikan efek anabolik di liver, meningkatkan ambilan asam lemak, asam amino, dan karbohidrat ya untuk metabolisme asam lemak, asam amino, dan karbohidrat, serta memiliki efek antiinflamasi. Kemudian yang paling dalam adalah zona reticularis, terletak berdekatan dengan medula dari kelenjar adrenal, menyusun 5 hingga 7% volume kelenjar. Sel-selnya menghasilkan terutama androgen dan sedikit kortisol yang berfungsi tadi ya, androgennya untuk perkembangan sekunder ya, rambut aksil dan pubis, produksi estrogen pada wanita menopause ya, dan sebagainya. Sedangkan medula adrenal, bagian yang lebih dalam, berasal dari crista neoralis, menyusun 10% volume kelenjar, disusun oleh sel-sel kromafin, sel sekretoris yang menghasilkan hormon katekolamin, baik epinefrin maupun norepinefrin. Ini adalah sel-sel kromafin ya, tidak bisa dibedakan dengan pewarnaan biasa terkait sel tersebut menghasilkan epinefrin atau norepinefrin. Kemudian di sini banyak sekali mengandung pembuluh darah yang besar-besar, dan juga ada ganglion simpatis, ada jaringan ikat, nah ada saraf. Ini inervasi vaskularisasi dan drainase venanya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ringkasan ya, hormon yang dihasilkan oleh korteks dan medula dari kelenjar adrenal. Terus kemudian pengaturannya, ini target organnya, dan ini kelainannya nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga. Nah, berikutnya pankreasnya, ini sudah saya jelaskan singkat pada saat kita belajar mengenai epitel kelenjar ya. Pankreas ini merupakan
organ yang terdiri dari bagian eksokrin dan bagian endokrin. Bagian eksokrinnya itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sedangkan bagian endokrinnya menghasilkan hormon yang disebut sebagai pulau Langerhans. Ya, mana pulau Langerhans ini biasanya paling banyak didapatkan di bagian kauda dari pankreas, diameternya 100 hingga 200 mikron, menyusun 1 hingga 2% volume pankreas, dan berasal dari lapisan endoderm, disusun oleh lempengan sel-sel polikon atau bulan yang bisa kamar tipe fenestra. Nah, ini adalah bentukan pulau Langerhans ya. Ini gambaran skematisnya. Yang sebelahnya di sekitarnya ini adalah bagian eksokrin dari pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kalau yang ini adalah pulau Langerhans, kumpulan sel-sel yang sekretoris menghasilkan hormon. Nah, di sini ada sel tipe A, sel tipe B, sel delta, dan sel PP ya. Yang paling banyak adalah sel beta ya. Sel beta yang menghasilkan hormon insulin, kemudian yang kedua adalah sel alfa yang menghasilkan glukagon. Nah, ini gambaran yang ada di disediaan atau bentukan yang lebih pucat dibandingkan sekitarnya. Ini yang disebut sebagai pulau Langerhans. Ini adalah sel-sel yang ada di pulau Langerhans, kemudian ini hormon yang diproduksi, kemudian ini adalah struktur hormon dan ukurannya, dan ini adalah fungsi hormonnya. Bisa baca sendiri. Ini inervasi vaskularisasi dari pankreas, ini drainase venanya, berikutnya timusnya. Mungkin ini karena waktunya sudah habis. Nanti kalian bisa lanjut baca sendiri, ini tinggal sedikit. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kuliahnya nanti akan saya kirimkan ke Dr. Tari agar bisa di-upload di e-learning. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah saya pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter.